Orang jahat pasti akan terima balasan. Elsa, kalau mau mati secepatnya. Jangan persulit aku dengan status sebagai istriku. Dulu kalau bukan karena kau ikut campur, mana mungkin aku kehilangan orang yang kucintai. Elsa, aku merasa muak setiap kali kau ada di dekatku. Juga bakal buat aku makin cinta sama dia. Apakah kau begitu gak sabar? Mimpi ini lagi. Kanker hati stadium akhir. Hanya tersisa paling lama 1 bulan. Kenapa kau keluar? Harusnya kau berbaring. Kau mau kemana? Pulang. Mark, apa akhirnya kau sudah mau aku? Bersuara, lebih keras dikit. Hah? Pura-pura apa sih? Aku suruh kau bersuara. Apa? Sayang, piyama sutramu dipakai di tubuh dia. Bukannya lebih bagus? Pakai baju yang benar dulu. Lalu kita bahas di luar. Elsa, ini sudah ke-99 kali kau perguki aku selingkuh. Kau masih saja tahan. Apalagi kau mau bahas tanpa merasa malu. Bahas perceraian. Apa? Aku bilang, aku mau cerai. Elsa, kenapa kali ini mendadak bilang mau cerai? Bukannya kau selalu mau lawan aku? Sesuai keinginanmu. Akhirnya aku nyesal menikah denganmu. Dengar, pengantin pria bawa 10 ayam ke sini lalu dia kabur. Siapa yang nggak tahu kalau Mark nggak suka sama dia sejak kecil? Walau ancam mati pun nggak akan nikahi dia. Elsa yang ngotot dekati. Kalau bukan karena keluarga Senta paksa nikah, hari ini Mark pasti sudah nikah sama orang lain. 10 ayam dan penutup kepala merah. Kalau pengantin pria masih nggak datang, bakal beneran jadi pernikahan arwah. Aku sudah tangkap Mark. Ayo mulai upacara pernikahannya. Elsa! Beraninya kau lakukan upacara nikah dengan ayam. Kau anggap aku sudah mati. Kau bilang mending mati daripada nikahi aku. Aku kira kau beneran sudah mati. Kau! Silakan.
Sujud pertama untuk langit dan bumi. Elsa, kau bakal menyesal. Mark, kau terlalu merendahkanku. Aku sudah susun draft perjanjian cerai. Tanda tangani kalau nggak ada masalah. Ganti trik, bukan? Mau gimana buat masalah kali ini? Mau aku cerai tanpa bawa apa-apa? Trik apa yang mau kau lakukan? Aku nggak mau apa-apa. Cuma mau secepatnya berakhir. Apa kau serius? Jangan-jangan sekarang mau cerai, lalu nanti ke rumah buat keributan. Aku serius. Kali ini nggak akan buat keributan. Kau tenang saja. Oke. Cerai. Akhirnya hari ini tiba juga. Kita pergi ke kantor catatan sipil hari ini. Masih harus lewati masa tenang 30 hari. Aku nggak mau buang waktu sehari pun denganmu. Ayo. Apa harus hari ini? Kenapa? Gak berani? Aku... Kau kenapa? Pak Mark, apa dia nggak paham situasi? Kau sudah bilang mau cerai, dia masih ngotot kejar terus. Beneran nggak tahu malu. Usir mainan ke-99-mu. Kelihatan gak berharga. Kau... Mark... Apa kau sudah dengar? Ayo. Ke kantor catatan sipil. Kenapa mendadak dia berubah? Kau memang benci sekali sama aku. Bahkan gak ucapkan kata perpisahan. Tuan Mark kenapa senang sekali? Sudah cerai, dia sudah setuju. Akhirnya Tuan Mark bertindak serius. Kedepannya bisa senang-senang. Selama Tuan Mark sudah sepenuhnya bebas. Dulu Elsa selalu sabar hadapi semuanya. Kali ini mendadak begitu tegas. Jangan-jangan dia cuma permainkan kau. Gimana kalau 30 hari kemudian dia nggak datang? Hei, Elsa. Kau nggak permainkan aku kan? Setelah masa tenang berakhir, bakal datang ambil akta cerai? Iya, memang permainkan kau doang. Memangnya kenapa? Kau... Aku peringatkan, jangan main trik begini denganku. Membosankan. Serius, kali ini gak mempermainkanmu. Hanya saja, kau harus kabulkan satu permintaanku. Katakan saja, apalagi yang kau mau. Aku mau ketemani aku lakukan 10 hal. Setelah lakukan 10 hal ini, aku akan nurut dan ambil akta cerai bersamamu. Aku janji. Aku akan selamanya menghilang dari kehidupanmu.
Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Biar nanti kau nggak memimpikan aku dan merasa sial. 10 terlalu banyak. 5 saja. Oke. Apa yang pertama? Apa kau begitu nggak sabar lepas dariku? Tapi benar juga, sejak dulu kau hanya benci padaku. Malam ini, temani aku hadiri makan malam amal. Gitu doang. Cih. Begini juga bagus. Gimana pun, waktuku sisa sedikit. Kenapa kau pucat sekali? Apa kau diet? Jelek sekali. Selama bisa buat dia bahagia, mungkin saja bisa bebas setelah lakukan 2 atau 3 hal. Kenapa? Sebelumnya juga pernah pegangan, bahkan pernah lakukan hal yang lebih intim. Sekarang malah pura-pura jaim. Ayo. Lihat, bukannya itu Pak Mark dan istrinya? Sejak kapan mereka begitu akrab? Betul, bukankah katanya sudah cerai? Kenapa malah hadiri acara sambil pegangan? Ini pertama kalinya dia inisiatif pegang tanganku di depan umum. Selanjutnya adalah barang berharga yang paling dinantikan malam ini. Lukisan masa awal Rihanna, pelukis kelas dunia saat menetap di Puris. Lukisan ini pernah dibeli oleh seorang kolektor dengan harga sangat rendah. Sekarang Rihanna begitu terkenal. Lukisan yang mencerminkan tekad awal karya seninya telah menjadi karya seni yang berharga dan gak ternilai. Wah, keren. Lukisanmu sangat menarik. Aku sangat suka. Mohon, jangan menyerah. Terima kasih, aku nggak akan nyerah. 600 juta. Nyonya ini menawar 600 juta. 1 miliar. Pak Mark menawar 1 miliar. Pak Mark juga menawar. Mau rebutan dengan istri sendiri. Rebut apanya? Itu namanya sayang. Pria mah gak banyak omong, tapi dia itu sangat rela. 1,2 miliar. 1,3 miliar. 1,4 miliar. 4 miliar. Apa sudah gila? Lukisan ini nggak semahal itu. 10 miliar. Pak Mark menawar 10 miliar. Pak Mark sudah nekat. Beneran ganteng sekali. Pria yang sayang istri dan banyak uang. Kayak dia. Sudah kubilang, perselisihan rumah tangga hanya rumor belaka. Elsa itu adalah kesayangannya. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Terjual. Terima kasih, Ma. Langsung antar ke keluarga Farhat di selatan kota. Apa katanya? Keluarga Farhat di selatan kota. Rupanya bukan beli untuk istrinya. Apa mungkin untuk putri keluarga Farhat? Canggung sekali. Aku bahkan merasa malu. Kenapa justru lukisan ini? Belum selesai. Kau mau kemana? Kau yang suruh aku datang. Hal gila apa yang kau lakukan sekarang? Apa kau gila? Ya, aku memang gila. Sakit dari luar dan juga dalam. Kalau enggak, mana mungkin aku lupa siapa kau. Dan malah percaya sama kau lagi.
Aku kembalikan cincin nikah padamu. Cincin, rumah ini, serta kau sudah bukan milikku lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa yang dia lakukan? Dasar gila. Kau baik-baik saja? Reaksimu agak parah hari ini. Sudah berhari-hari, masih nggak mau angkat. Elsa, kau kemana? Beraninya nggak angkat selama seminggu. Langsung ke intinya saja, aku tetap pulang gak ada urusan. Apa hal kedua? Cepat bilang. Nggak ada waktu untuk meladenimu. Temani aku ke kota Awana. Kota Awana? Kapan? Sekarang. Kau memang gila. Kalau kau gak mau pergi, aku gak akan paksa. Aku beli tiket. Cepat selesaikan biar beres. Mohon perhatiannya. Ini adalah boarding terakhir untuk penerbangan nomor 745. Apa kau bisa lebih cepat? Sudah jam berapa ini? Halo, kau di mana? Rupanya kau juga punya sisi lembut. Tapi kenapa kau justru begitu dingin padaku? Oke. Aku mendadak ada urusan, nggak bisa pergi. Kau pergi sendiri duluan. Maaf. Baru pulang langsung terima hadiah istimewa yang disiapkan seseorang. Ternyata memang demi dia. Nona, waktunya naik pesawat, pemeriksaan tiket di sana. Terima kasih. Selamat datang di kota Awana. Tasya, aku baik-baik saja. Walau gak ada tenaga untuk jalan-jalan, tapi lihat pemandangan saja sudah cukup puas bagiku. Aku pikir sudah waktunya kembali. Dia. Mark, tingkahmu memang serah lebih bisa kuduga. Elsa! Aku tolak banyak kerjaan untuk temani kau menggila. Kau malah mau pulang. Kau sengaja ngeledek aku ya? Apa untuk temani aku? Bukannya Vera ada di sana? Vera hanya kebetulan datang untuk buat sketsa. Bisa nggak kau berhenti kaitkan semua hal dengan dia? Aku peringatkan, jangan persulit Vera. Apa aku mengganggu kalian? Bukannya kau nggak enak badan? Kenapa malah kesini? Aku dengar ada suara di luar. Aku pikir kalian berkelahi. Apa Nona Elsa salah paham karena aku? Enggak, kau pikir berlebihan. Apa hak dia untuk salah paham?
Sudah lapar bukan? Aku pergi beli makanan. Hei, mau makan apa? Gak perlu. Terserah mau makan atau enggak. Mati kelaparan. Muka pucat sudah kayak hantu. Mark, jangan ngomong gitu. Nona Elsa, bukan itu maksudnya. Nona Elsa, sudah lama gak ketemu. Wanita jalang yang mencuri hidup orang seperti kau. Kenapa kau masih hidup dengan baik? Tuhan memang gak adil. Dulu keluarga Gunadi memandang rendah asal-usulmu. Kau dengan sombong memutuskan hubungan, lalu lari ke luar negeri. Setelah putar-putar, bukankah tetap balik untuk cari mantan? Apa kau bilang kau... Apakah kau gak merasa konyol? Kau... Elsa! Jangan keterlaluan. Mark, memang salahku. Aku gak sengaja tendang koper Nona Elsa sampai terbalik. Pantas kalau dia marah. Lebih baik aku pergi saja. Mark! Hal yang ketiga. Tetap di sini. Bukannya kau menunggu cerai denganku? Biar kau bisa menikahi putri keluarga Farhat. Setelah lakukan ini, tinggal 2 hal lagi. Kau gak akan nyerah di tengah jalan, kan? Jujur saja, 2 hal yang sebelumnya ini kau selesaikan dengan gak memuaskan. Apa kau gak jadi mau cerai? Elsa, yang penting tahu diri. Oke? Aku setuju lakukan hal ketiga. Tapi kau dengar baik-baik. Keluarga Senta nggak akan bisa lindungi kau lagi. Kalau kau berani sentuh Vera, aku akan buat kau mati nggak bersisa. Halo, Vera, jangan marah. Orang seperti ini nggak pantas kau pedulikan. Kutebus kesalahanku malam ini saat pulang. Nggak berguna. Barang cuma dikit aja malah nggak kelar-kelar. Kalau nggak tahu bakal kira kau sudah mau mati. Betul katamu. Aku memang sudah mau mati. Gimana? Kalau aku beneran mati, apa kau akan nyesal dengan apa yang kau lakukan padaku? Nyesal? Kau pikir berlebihan? Kalau kau mati, aku akan nyalakan petasan untuk rayakan selama 3 hari 3 malam. Aku akan traktir makan semua orang di kota Jopati. Kau beneran kejam. Gimana pun, kita tidur di ranjang yang sama begitu lama. Kau memang sama sekali gak kenang masa lalu. Rindu masa kita tidur di ranjang yang sama? Kau terlalu narsis. Kemampuanmu di ranjang gak cukup membuat aku rindu. Apa katamu? Jujur saja, aku gak pernah merasa puas. Omong sekali lagi. Aku pikir kau sudah lama gak rasakan sampai lupa. Dan mau coba lagi. Iya. Hal keempat. Aku akan kirim pesan ke ponselmu. Malah minta datang ke tempat begini. Beneran kekanak-kanakan. Terlambat lagi. Kau potong rambut? Kalau dia lihat aku jadi botak karena kemoterapi, dia pasti akan merasa jijik, bukan? Iya. Gimana gaya rambut baruku? Bantu aku foto ya. Gak bisa, gak pandai. Mark, aku minta ini demi penuhi impian Elsa kecil pada waktu itu. Gak mau jadi anak perempuan yang hanya bisa diam di pojok saat lihat kau dan Vera main di taman bermain. Merasa menyesal selamanya.
Hei, sudah waktunya pulang. Apa belum cukup puas? Pulang setelah temani aku main ini. Kau nggak sengaja ciptakan suasana romantis dan berharap aku jatuh cinta padamu kan? Berhenti berjuang. Aku nggak begitu kekanak-kanakan, malah mau main biang lala. Apa maksudmu? Aku cuma belum pernah main. Hei, Halo, Mark. kenapa kau datang? Apa kau ingat? Waktu kecil kita sering main biang lala. Aku rindu masa itu. Temani aku main sekali lagi ya. Oke. Elsa. Selamat ulang tahun. 斩不多不见，好好再见，谁仰角在兜圈？那些忘不掉的瞬间，蜡烛流年，想不再冒险，留住庭院，天亮就必须实现，风筝断了昨天，来不及再见。 Lebih baik kau cepat mati. Jadi aku nggak perlu lakukan hal terakhir yang membosankan itu. Akhirnya kau sadar. Kau pingsan di taman bermain, lalu ditolong orang asing. Kau sudah koma beberapa hari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. Apa beberapa hari ini ada yang datang menjengukku? Maksudmu Mark bukan? Dia nggak kesini. Nggak hanya nggak datang jenguk, aku telepon dan bilang kau koma. Dia malah ketawa dan bilang kau pasti cuma pura-pura. Kau paling hebat cari perhatian. Pria bajingan seperti ini harusnya cepat mati. Elsa, jangan sedih ya. Aku akan terus temani kau. Vera sakit. Aku harus temani dia. Untuk hal terakhir beberapa hari lagi baru bahas. Gak bisa. Cuma tunda beberapa hari saja. Bukan agar janji. Bisakah aku berhenti buat drama? Tahu kapan harus berhenti? Kenapa? Gak berani lakukan? Atau kau gak jadi mau cerai? Gak masalah. Aku sangat bersedia untuk terus jadi istrimu. Kirimkan alamat. Untuk apa ajak aku ke sini? Katakan saja, apa yang mau dilakukan? Gampang kok. Masakan aku makan siang. Cuma masakan makan siang? Cuma masakan makan siang. Sudah hal terakhir. Dia nggak mungkin begitu mudah lepaskan aku. Apa yang dia coba sembunyikan? Apa mau ini? Terserah. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 Ini kedua kali kau inisiatif pegang tanganku. Kenapa setiap kali waktu aku hampir menyerah, kau malah kasih aku sedikit harapan? Mark, aku harus gimana biar bisa nyerah sepenuhnya? Cepat pilih. 谁在乎明天凌晨几点？
Pria seangkuh dia. Rupanya bisa belajar masak demi Vera. Ternyata dia tahu gimana cara mencintai seseorang. Sudah? Kau masak begitu banyak. Apa kita berdua bisa habiskan? Siapa bilang cuma kita berdua? Mark, aku telat ya. Aku terlalu sibuk persiapkan pameran. Nggak masalah, nggak telat. Ganti sandal dulu. Begitu familiar. Sepertinya rumah ini sudah ada pemilik wanita yang baru. Maaf ya, Nona Elsa, aku datang telat. Mark, kau sangat perhatian. Sudah siapkan alat makan. Bukannya komisofobia. Aku cuci berkali-kali. Tunggu kau periksa. Kalau gitu, apa hadiah yang kau mau? Kau makan lebih banyak. Kau pasti lelah persiapkan pameran. Malah sempat sakit parah kemarin. Kau kurusan. Mark, ini yang kau janjikan. Temani aku lakukan hal terakhir. Kau nggak bisa habiskan makanan begitu banyak. Vera juga baru keluar dari rumah sakit. Kau yang paksa aku masak sekarang. Aku nggak boleh biarkan Vera begitu saja. Mark, aku memang harusnya nggak harap apapun darimu. Nona Elsa mau kemana? Ini... Elsa, mana rambutmu? Sebenarnya aku... Weni, Aku sudah putuskan. Putra keluarga Mudra yang lumpuh itu, biar aku yang menikahinya. kamu sudah putuskan? Syukurlah, syukurlah. Keluarga Mudra sangat mendesak. Dalam setengah bulan kamu diminta menikah ke kota Baren. Kasih tahu ayah, kamu suka gaun pengantin yang gimana? Ayah akan minta penjahit di seluruh jenis jahit khusus buat kamu. Ayah, aku gantikan putri kesayangan ayah menikah. Apa nggak ada yang ayah mau katakan? Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik? Aku ini putri dari istri sah. Sedangkan dia anak dari hasil perselingkuhan. Aku nggak akan akui dia. Kamu... Katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tel emas. 1 juta tel emas? Kamu ini benar-benar gila. Kamu tahu nggak, 1 juta tel emas itu akan menguras habis harta keluarga Lutfi. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris buat melindungi putri luar nikah kesayangan ayah. Haris? Bukannya dia itu pengawal kesukaanmu? Dulu kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu mau nikah nggak mau dia? Jadi ayah setuju nggak? Baiklah, di hari kamu nikah ke kota Baren, untuk 2 hal ini akan ayah penuhi. Dulu putra keluarga Mudra sangat berjaya. Aku berebut memenjodohkan 2 keluarga. Awalnya mau carikan Yanti masa depan yang baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah jadi lumpuh. Untung saja kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun gak usah menderita.
Tunggu. Kamu minta uang kan? Ayah masih bisa paham. Tapi kamu paling suka sama Haris. Tapi kenapa kamu malah rela meninggalkan dia buat Yanti? Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama-sama menyukai Yanti. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Mau jadi pengawal pribadiku gak semudah itu. Tinggi harus 161 cm, juga pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Haris, aku takut gelap. Malam ini aku tidur di tempatmu ya. Nona Weni, ini gak sesuai norma. Haris, tolong aku! Aku juga gak tahu kenapa bisa jatuh hati kepadamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun, sudah ribuan hari bersama. Gimanapun aku mencoba mendekatimu, bulu matamu gak pernah bergetar sekalipun karena aku. Awalnya kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari... Hei, Tuan Haris. Anda itu putra bangsawan Adira yang terhormat. Wanita kaya apa yang gak bisa didapatkan? Kalau suka Yanti dalam pandangan pertama, kamu bisa rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, kekurangan rasa aman. Kalau buru-buru mendekatinya, malah menakutinya. Aku mau pelan-pelan. Sudahlah. Aku kira dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap gak tertarik. Dia bahkan gak sebanding dengan selai rambut Yanti. Kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyukaimu. Nona Weni ada apa mencariku? Haris, kamu selalu begini, menatap lukisan wajah Yanti dan terbawa perasaan. Tapi waktu sama aku, kamu malah kayak biksu yang gak punya nafsu. Nona Weni, kalau gak ada urusan, cepatlah keluar. Aku mau istirahat.
Besok ada lelang di Pavilion Gairus. Kamu ikut aku. Aku nggak enak badan. Yanti juga akan datang. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan antar kamu ke sisi Yanti. Ada apa ini? Padahal biasanya... Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya. Kak Weni? Kebetulan banget kamu juga datang ke lelang ini. Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik. Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Gak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku gak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku. Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau enggak, setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tael. 200 tael. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku, kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma gak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tael emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan.
Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tel emas. 300 tel. 350 tel. 400 tel. 450 tel. Kaweni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tel. 1000 tel? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu gak sanggup bayar? Nona Yanti, apa Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Cepat pulang dan cari pengurus Risto. Suruh dia antar lebih banyak uang ke sini. Baik. Kaweni tahu sendiri, berapapun yang ku minta, ayah akan penuhi kemauanku. Itu kan dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi ada padaku. Ayah mana punya uang lagi buat gengsi putri kesayangannya. Baiklah, Kaweni, kita lihat saja nanti. Nona Yanti, uang kita gak cukup. Apa? Dengan begitu, Kara Putih Laut Timur ini... Tunggu! Aku beli semuanya! Tapi Tuan, maksud Anda? Aku pengawal Tuan Haris, Cokro. Atas perintah Tuan Haris, semua barang lelang yang diminati Nona Yanti hari ini akan kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga Yandi bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba, beliau akan segera menemui Anda. Kak Weni, kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut. Dimanapun, siapa yang nggak tahu kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yandi yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli! Gading mamut. Beli! Batu giok kristal. Beli! Mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 tel emas. Beli! Apa Tuan Haris nggak bisa tinggalkan satu pun buat orang lain? Maaf, Nona Weni. Semua hadiah ini dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat ya kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat Nona Yanti memang hebat. Iya benar. Ke kedai arak di pasar gelap. Baik. Cuma arak yang bisa menemaniku. Kak Weni, kamu mau main ke pasar gelap ya? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya? Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kenapa Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Kak Haris, jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uang dihabiskan, di sanalah cintanya. Apalagi Nona Yanti sangat baik. Wajar kalau dia jatuh hati padamu. Kalau begitu,
Apakah Haris juga menyukaiku? Kalau kalian mau bermesraan, turun saja. Ini kereta kudaku. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Kelihatannya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. Taruhan gak bisa disesali. Ini punya aku. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku mau. Nona, arak Anda. Nona Yanti, tidak baik terlalu banyak minum. Padahal dia pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia malah menjaga Yanti. Hai Nona Weni, mari kita minum segelas. Kami sudah lama ingin berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini. Ngapain jual mahal lagi? Iya benar. Hei, jangan pergi. Ayolah. Haris! Hah? Pergi kalian semua. Oh iya, baik. Ayo, pergi. Yang nggak tahu akan mengira kamu pengawal pribadinya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat. Atau mungkin kamu nggak mau lihat. Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja, sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhannya. Roger! Jackie! Kak Weni? Hah? Yanti, hati-hati. Roger! Ayo Roger! Ayo Jackie! Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulang 100 kali, aku tetap menyelamatkanmu dulu. Kenapa? Karena aku suka. Karena aku suka. Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini, mana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kak Weni. Nona Weni, situasinya darurat. Aku nggak sempat bereaksi. Jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Iya, aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi.
Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Dengar Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk. Benar, dia itu putra tunggal keluarga Yandi bangsawan Adira. Biasanya semua berlomba-lomba menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu cuma diam. Sebenarnya kamu bisa langsung pergi, tapi kamu cuma diam saja. Semua ini demi Yanti, demi bisa tetap tinggal di sisiku, agar bisa mendekati Yanti. Aku gak keberatan. Berlutut. Jangan! Jangan, Kak Weni. Pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir! Kak Weni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini gak ada kaitannya denganmu. Yanti, kamu gak apa-apa? Keluar! Setelah menikah di kota Baren, aku gak bisa lihat lagi pemandangan di kota Nami. Tapi, orang-orang di sini gak pantas dirindukan. Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa yang memperlakukanku begini? Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris yang suruh orang mencambukku. Cuma karena aku gak sengaja mencambuk Yanti sekali. Dia suruh orang mencambukku 99 kali. Bawa dia ke balai pengobatan. Baik. Pengawal itu tampan banget. Bahkan perhatian banget sama majikannya. Benar, luka cambuk kecil saja dia sampai panik setengah mati. Coba lihat saja dia. Sekujur tubuhnya terluka, gak ada yang peduli. Kenapa? Padahal aku ingin melupakannya. Tapi hatiku masih sakit seperti ini. Weni, jangan menangis. Gak akan ada yang peduli.
Besok itu pesta ulang tahun Yanti. Belakangan ini dia sering menangis di depan ayah. Katanya mau memperbaiki hubungan denganmu. Kamu ikut hadir ya? Gak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti. Setelah kamu menikah. Menurutmu, aku perlu datang? Perlu. Baiklah, kuturuti keinginanmu. Sejak kecil, kamu memang patuh dan pengertian. Makanya ayah sayang sekali. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, kamu juga ikut minum. Sama ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni itu putri kesayangan keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya tentu harus diadakan dengan meriah. Ayah paling baik. Kalau ibu bagaimana? Ibu juga paling baik. Semuanya baik. Weni memang anak yang baik. Kak Weni sudah datang? Kau, Weni, cepat duduk di sana. Ayo, jangan sungkan. Karya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi, dulu waktu kamu memohon pada ayahku agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Karya, jangan menyalahkan Tuan Gandhi. Aku gak tanya padamu. Aku mencintai dia dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami kesini cuma buat mengabarimu saja. Kamu, selingkuhanmu ini mau dijadikan istri sah? Kamu mau biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni? Kamu, coba kamu ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ibu, 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 ibu. Kak Weni, ayo kita pergi. Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak tuan muda. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu. Tapi aku dengar kamu sudah dijodohkan ke keluarga Mudra. Janji pernikahan itu sudah lama dibatalkan. Baguslah kalau begitu. Walau keluarga Mudra sangat berkuasa di wilayah utara, punya posisi tinggi, putranya itu sudah lumpuh. Menikah sama dia bukannya akan jadi janda hidup. Yanti, lihatlah. Hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Cepat katakan, mana yang kamu suka? Iya, katakan cepat. Yang aku suka, pertama, harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku. Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Yanti. Semoga selalu bahagia. Satu set perhiasan kepala bertahta ruby, sepasang gelang giok imperial, sepasang giok rui kualitas terbaik, satu lukisan Phoenix. Perhiasan bertahta ruby itu barang yang diimpikan semua putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka. Giok Rui itu, seingatku sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix itu, lukisan terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Apa? Ini sebuah pemberian Tuan Haris. Kabarnya di lelang sebelumnya, Tuan Haris utus orang beli semua barang lelang buat Nona Yanti. Sekarang harus mengantar hadiah ulang tahun semahal ini. Tampaknya Nona Yanti akan segera naik daun. Wah. terima kasih Tuan Haris. Nona Yanti nggak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang, nggak perlu sungkan padanya.
Wah, Tuan Haris benar-benar memanjakan Yanti. Iya, disukai Tuan Haris. Itu adalah keberuntungan buat putri kami. Tuan dan Nyonya terlalu sungkan. Sekeluarga nggak perlu sungkan begitu. Wah, sekeluarga. Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya, benar. Coba lihat Nona Yanti. Dia benar-benar disayangi semua orang. Justru Nona Weni, padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya. Tapi justru dia nggak disayang. Hah. Kak Weni, kenapa menikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Gak ada tamu? Gak ada ayah? Akhirnya kamu rela lepas topengmu itu. Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi? Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia... Kak Weni, jangan! Kamu nggak apa-apa kan? Jangan salahkan Kak Weni. Aku yang bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu nggak apa-apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku nggak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni nggak marah lagi. Sekalipun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, kamu sudah lupa ya tata krama keluarga Lutfi? Jahat sekali. Hari ini bahkan ulang tahun Nona Yanti. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan tapi nggak dididik. Makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti, begitu disayangi, sudah pasti dia merasa iri. Barusan aku nggak menamparnya. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu, kamu? Aku akan tampar. Anak durhaka! Benar-benar kurang ajar. Ajar sekali. Nona Weni, Ada apa? Aku menamparnya sekali. Kamu akan balas 99 kali. apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu soal kejadian waktu itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan, akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, dan segalanya milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma seekor burung. Gak mungkin. Nona Yanti paling suka burung. Selain itu ku dengar Nona Yanti yang hidupnya susah. Terserah mau percaya atau enggak. Nona Weni, aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu.
Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir. Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Pergi ke tebing bulan. Gak bisa, Tuan Haris. Tempat itu sangat berbahaya. Anda masih berdarah, Tuan. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik. Ibu, aku akan menikah dengan putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh iya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya, aku nggak mau lagi. Besok, waktu aku berangkat ke kota Baren, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Setelah itu, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja, aku nggak akan kayak ibu, mencintai orang sampai rela mengorbankan nyawa. Itu terlalu bodoh. Aku akan jalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik. Nona Weni, waktu aku pulang, gak sengaja ditabrak kereta kuda. Butuh istirahat 2 hari lagi. Sementara aku gak bisa melindungimu. Ditabrak kereta kuda. Luka itu jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah. Terima kasih, Nona Weni. Haris, mulai besok kita nggak akan ada hubungan dan nggak akan ketemu lagi. Salam, Tuan. Nona Yanti di kamar mana? Ada di atas. Terima kasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu apa benar sesulit itu dipetik? Betul.
Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja nggak berani sembarang masuk. Dia beneran nekat pergi ke sana. Oh iya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya. Tampaknya dia beneran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya. Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas. Sekarang aku ini, orang yang disukai, putra keluarga Yandi. Tapi Kak Haris itu memang tampan kalau dibiarkan buat jadi kekasihku. Bukannya nggak bisa. Kamu nggak takut kalau dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria, dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku? Kalau sampai mengganggu tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf Nona, mohon maaf sekali. Nona, karena ada seorang tuan buru-buru mencari Anda, makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf Tuan, aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget, makanya... Nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian kan? Mana mungkin. Ambillah, ini buat kamu. Ini bunga duri merah. Kak Haris, makasih ya. Kamu baik banget padaku. Nona Weni, ini... Pindahan. Pindah ke tempat lain. Biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli seporsi kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Baiklah. Oh iya. Di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat tempat tinggal barumu beritahu pengurus Listo. Aku akan menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu. Haris, selamat tinggal. Apa? Gak ada apa-apa. Pergilah. Jangan bergerak. Nanti lukisan wajah tampanmu itu jelek. Nona Weni, aku nggak tahan lagi. Aku nggak peduli. Kamu itu pengawalku, harus menuruti perkataanku. Boleh gerak kalau kuizinkan.
连呼吸之风吹起来，才人停在眼睛。时间流尽，再把你看清。你是倒影的微星，可望不可及的影，触碰你荡漾，破碎了宿命。我是流云的精灵。教室不好了，快回去看吧！你的办公桌被人砸了，我估计啊，是你们班的那个问题学生徐彦洲干的。他一学期的作业都没交上，你昨天还把他那个平时分给扣了，你看看，你看看干！哎，姜老师，哎，姜老师。你放心，我已经替你惩罚过他了。有我在，没人敢欺负你。谢总，我都不知道该怎么报答你。那你就亲我一口。谢总，这只是报答，不是答应你的追求。您是有老公的人了，我要是答应你的话，我还得再想想呢。好，那我就等你。贺年，这辈子我只爱你一个人。你说一辈子只爱我一个人，可结婚才3年，谢主明，原来你的一辈子这么短。贺年，贺年，你和他是什么时候开始的？既然你已经知道了，那我也就不瞒你了。人这一辈子才能玩几年啊？等岁数大了，也就没机会了。不过贺年，你放心，我还是爱你的。但是你不能只让我爱你一个人，会腻的。燕州她很像当年的你，善良纯粹，我很感兴趣。你放心，我没想过离婚，我只要3年的时间，等我玩够了，回来陪你。我不接受！你现在和他一刀两断，我还可以原谅你。别闹了，我说的已经很清楚了，就3年，以后这大半辈子都和你在一起，只和你在一起。你乖乖听话，别欺负他。贺年，人家谢大小姐站在太阳底下求复合，求了3天了，你就忍心让她这么口着，会出人命的。贺年，求你了，别离开我，我爱你。我不管我家里怎么反对，我都要嫁给你。我真的爱你。朱敏，朱敏，谢朱敏，这就是你的爱吗？谢朱敏，你干什么？救命！救命！
张鹤年，你去找徐彦周了？什么？他拉黑了我所有的联系方式，是你跟他说让他离我远点儿。我没有。没有？哼！这只是个惩罚，让你长长记性。我说过，我爱的人是你，我只要3年的时间，3年以后我会回来陪你，但是前提是，你别碰彦中。谢主任，我没有。主任，我没有。你别吓我，你别吓我，你醒醒！别眼看着我，怎么办？怎么办？鹤年，有没有人啊？有没有人还是第一次有人为了加回我的联系方式，在楼下等了1夜。帮我起草一份离婚协议。对，我要跟谢主任离婚。带你去吃饭，就当是对你的补偿。行了，这件事情就算过去了，我跟他只是玩玩，以后你就别再找他麻烦了，好不好？好，不过你得签一份协议，保证3年后回归家庭。行，我签，都听你。怎么样？这下满意了吧？谢总，徐先生的脚崴了，疼得走不了路。我马上过来。彦周受伤了，我得送他去医院，下次再陪你吃饭。好，没关系，去忙吧。他签字了。好，1个月冷静期后正式生效。谢谢。主任，我要辞职。向老师，你教学能力这么强，怎么突然要辞职？我离婚了，想换个地方生活。上完这学期最后几堂课吧。这学期只剩下大半个月了，也好，到时候离婚证也该下来了。好，谢谢主任。
谢竹眠为了追我，连要签约的合同都不要了，特地来陪我上课。你是没看到他看我那个眼神啊，那个眼神啊，就好像把我给吃了一样。他这么喜欢你，你怎么不答应他呀？你傻呀？他是谁呀？谢竹眠，江北市只手遮天的谢氏总裁。他身边的男人啊，可谓数不胜数。我要能留住他，必须得吊着他，然后对他忽远忽近，才能让他对我上心。我呢，不是要做他的情人，我要做他的老公。金老师，你都听到什么了？你的事与我无关。我的事儿怎么能跟你没关系呢？江老师，您别生气，我以后一定离谢总远远的。江鹤年，我们不是都已经签过协议了？你怎么还在欺负燕州？我没有，是他自己打的。谢总，您还是别追求我了。江老师生气，我害怕。别怕，他还做不了我的主。可是谢总，他毕竟是你的老公，他逼我离开你，我也……别害怕，他欺负你的，我让他10倍奉还。谢总，这样不好吧？他不仅是你的老公，也是我的老师，哪有学生能打老师的呀？那就让别人来动手，不会牵累他。谢竹眠，你知道你在说什么吗？动手。谢竹眠，不管，我来揍你啊！我揍你啊！因为你们干什么呢？滚开！滚开！你没事吧？我没事。走吧，我带你去吃你最喜欢吃的那家日料。好。这位男的也太污浊了，我不喜欢，给他我。学生会做你这样的。太那种的。贺年啊，下午的事儿我听说了，你没事吧？啊，没事儿。没事就好，没事就好啊。你的家事我不便过问，不过你是导员，徐远洲同学翘了几门课的期中考试，你得问问啊。谢总说这款手表很适合我。喂，姜老师啊。你期中考试缺考很多门，王主任让我打电话问问情况。哦，那个呀，不就几门考试吗？你和主任关系好，直接帮我录个成绩就行了。实在不行，我让谢总给学校捐几栋楼，这事不就过去了吗？燕州，谁啊？啊，是姜老师。老师，没事啊，别打扰我们了。1个月后，你们就可以一直这么开心了。双手呢放在方向盘的3点和9点方向，然后脚呀放在刹车和油门中间，直视前方，放松点，别紧张，有我在。别紧张，贺年，没事儿，有我在呢。行，你自己试试。我怕撞到人。别怕，有我在呢。去吧。好。
么样？没事吧？有没有被吓到？不是故意的，我不是故意的。你醒了？医生说你断了几根肋骨，这几天就别去学校了，在家好好休息。你也别怪兖州了，他不是故意的。刚开始学车，难免有些紧张。他就是故意的，我离他那么远。贺年，你到底想怎么样？报警，依法处置。江鹤年，你能不能别闹了？我说过，我玩腻了就会收回心的，你别总针对他。走吧，回家。今天是燕州的生日，我在家里给他办了生日宴，正好也回去给他道个歉。我给他道歉？他这2天对我很冷淡，肯定是因为撞了你的事情感到自责。被撞的是我，断肋骨的也是我。江鹤年，你奶奶还在医院呢。奶奶，您就答应我跟贺年的婚事吧。您放心，婚后我一定好好对他，绝对不会让他吃半分苦的。谢谢奶奶。好。哎，这谢总对你真好啊，都能在家里给你办生日宴了。是啊，我们真是沾了你的光，见世面了啊！见世面了。嗨，别这么说，谢总呢已经结婚了，她老公还是我老师呢。哎呀，老师怎么了？他现在心里都是你呀。就是，要不然他能让你这么大摇大摆的进家里吗？对呀。道歉。姜老师，你出院了，你没事吧？对不起，是我不小心，害你自责好几天。姜老师，我接受你的道歉了。既然都回来了，那咱们一块玩游戏庆祝一下吧。对，这样啊，咱们玩个游戏，每个人抽一个数字，抽到6的那个人接受惩罚，怎么样？行啊，就玩这个。姜老师，一起吗？蒋老师来都来了，来，姜老师，来，坐，玩我游戏吧。来，生日快乐，燕州。谢谢。来啊，来，让我们开始啊！我发牌。6，好嘞。可以啊，3、2、1，哎呀，是姜老师，这，那就惩罚姜老师吃芥末吧。谢总，您家里有芥末吗？在厨房。戴总，姜老师会不会？没事，姜老师。再不等了，姜老师，来吧。姜老师，开始你的表演吧。展示，加油，来！姜老师，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 姜老师。哎呦！来，太牛了！再来吧，来，继续来。洗牌。
来，开！来，准备啊！3、2、1，又不是我，谁？又是姜老师，瞅我这个嘴。姜老师，这样吧，姜老师，您呀就学3声狗叫就行了。这个行，你们别太过分了。贺年，游戏嘛，别扫兴。对，别练。忘。好，不愧是老师，来，再来一把啊！来，这次，哎呦，姜老师，您这手气也太好了吧！您这次，这样吧，姜老师，简单啊，您就把这桌上的酒都喝了就完事儿了。这个多简单，对不对？对呀，喝点酒没事吧？来，不，我不能喝酒，我对酒精过敏。哎呦，姜老师，您看刚才都玩了，现在不玩了，多扫兴啊！是不是？老师，没事，来，喝点，来。贺年，好，来。还有呢？海量，停！继续，别停，停了就不行了。精神。哎呦，太好酒量！再懂点事，有点眼力。海量的酱油，海量的酱油，我听吹是不就是的，谁才是？1、2。谢总，兖州吃块东西过敏晕过去了。救命！你醒了，感觉怎么样？你已经昏迷2天了，需要联系家属吗？谢总对徐少这么好，只是过敏而已，不光包下了整层楼，还请了那么多专家给他会诊。对呀，听说他这2天寸步不离，守着徐少，连公司会议都推掉了。没有家属。好了，生日快乐！生日礼物，看看，喜欢吗？谢谢你送我人生第1块手表。好，看我镜头笑，哎，好，互相看一眼，哎，好看一下，好，再来一张啊，来，准备1、2、3，好，都看我，1、2、3。哎，
你怎么没去学校啊？辞职了。辞了？做的好好的，为什么要辞啊？累了，不想干了。随你吧。对了，你之前那个科研项目结束了吧？怎么了？燕州保研需要发表论文，我看那项目不错，就让他署名发了。这是我3年的心血。一个项目而已，你留着又没什么用。贺年啊，我知道你受委屈了，但是谢总那边打过招呼啊，学校的这几栋楼都是他捐的，我们也没办法呀。谢主编不在，我知道，老师，我这次呢就是特意来找你的，姜老师啊，我现在是过来特地感谢你的，要不是姜老师的研究，我不会拿那个奖，更不会被破格保研。哦，对了，不止这个项目，你的所有重要课题都换成了我的名字。姜老师啊，你能力这么强，辞了也好。以后呢，就专心帮我研究，我的论文还得靠姜老师您呢。说完了吗？说完了，你可以走了。姜老师啊，你怎么了？已经伤心难过到连生气都不会了。姜老师啊，我求求你别打我了，我答应你，我一定会出国的，我离谢总远远。你在干什么？我一定会出国的，我离谢总远远。你在干什么？燕州，怎么样？没事吧？谢总，我们俩还是保持距离吧。姜老师生气打我，您还是别追我了。站住，不许走。看来前2次给你的惩罚还没让你长记性。来人，把他给我关到杂物间去。说什么？我说，让你去反省。谢主编，别！谢主编，我有幽闭恐惧症啊！贺年，别怕，别怕，我来了，我来了，没事，没事，没事，不怕，我怎么了？我知道啊。谢主编，谢主编，不，没事吧？谢主编，放我出去！谢主编。先生，您的电话，医院打来的，您奶奶她……喂，我奶奶怎么了？张先生，您奶奶突发脑淤血，情况危急，请您立刻来医院一趟。别担心，不是你错。你们怎么在这里？燕州的脚伤了，我送他来医院，没想到遇见了你奶奶。
们跟我奶奶说了什么？没说什么，他看见我挽着燕州，可能有点误会。误会？你们当着我奶奶的面搂搂抱抱，现在说是她误会。江鹤年，你冷静一点，我已经找了最好的医生，你奶奶会没事的。很抱歉，我们已经尽力了，老人家最后走得很安详。你奶奶这个希望能够幸福快乐快乐幸福，请您节哀。奶奶，先走，我的脚好痛啊！我是贺年啊，我来了。贺年，你等我一下，我先送燕州去看医生。你等我回来。江先生，江先生，你醒了。奶奶的后事我已经安排好了，墓地选在了城郊最好的陵园。不然，贺年，你别闹了，这只是个意外，我已经尽最大的努力。你不走我走。别碰我！江鹤年，你能不能别闹了？这几天我推掉了所有的工作来陪你，今天奶奶的葬礼也处理的妥妥当当的，你到底还想让我怎么样？别碰我，离我远一点。好，既然你这么不知好歹，那我现在就去陪燕州。去吧，你不是一直让我大度吗？现在我成全你。想通了就好，我答应过你，3年回归家庭，后半辈子会一直陪着。所以这3年内，你最好乖乖听话，我也没时间天天哄你。明天10点，我有礼物要送给你。民政局门口，我们一起去拿。送我礼物？明天什么日子啊？谢总，明天是你和先生的结婚纪念日啊！明天竟然是结婚纪念日吗？好，那就明天见。明天见。我临时有点事过不去了，你先回家，礼物我晚上回去看。谢总，这套西装好帅，真没想到你连我们认识几个月的纪念日都记得这么清楚。好，我知道了，
谢谢。哎，好嘞。